Bab 97. Penyisihan pasukan pemburu iblis berada di hari ketiga mereka, dan sebagian besar kuil sudah pada tahap terakhir mereka. Kuil Asasin, kuil spiritual, dan kuil imam sudah menetapkan 10 besar mereka. Sisa kompetisi hanya ada untuk menentukan urutan peringkat. Karena tempat yang kosong dalam kompetisi tersebut, Long Hao Chen tidak pergi ke stadion. Sejak pagi, dia diam-diam menunggu Chai'er di tempat biasa mereka bertemu setiap hari. Stadion Pembunuh. Hanya ada 10 orang yang tersisa di ruang tunggu, tetapi 9 dari mereka memfokuskan pandangan mereka pada yang terakhir. Chai'er duduk dengan tenang, matanya yang menindas memiliki pengaruh besar pada 9 pesaing lainnya. Di tangannya ada tongkat biru yang terlihat tidak berbahaya pada pandangan pertama. Asasin dari langkah kelima, keterampilan rahasia, Doppelganger Shadow. Asasin favorit dan satu-satunya dari langkah kelima kompetisi ini. Karena semua pandangan terfokus padanya, Chai'er duduk di baris pertama, menghadap platform. Berdiri tegak, dengan suara yang sangat dingin, dia berkata, "Saya kebobolan selama sisa kompetisi." Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, 9 pesaing lainnya benar-benar kehilangan arah. Dia menggunakan tongkat bambu birunya, membuat suara du saat dia meninggalkan Assassin Hall. Berdiri di jalan, menunggu Chai'er, adalah Long Hao Chen. Untuk pertama kalinya sejak dia tiba di kota terbesar di aliansi, hatinya benar-benar tenang. Di kedua sisi jalan, ada bangunan yang tak terhitung jumlahnya. Sebagian besar didekorasi dengan sangat baik, menghasilkan suasana abad pertengahan yang memenuhi kota. Lukanya dari hari sebelumnya sudah sembuh total. Sejak awal, Long Hao Chen tidak terluka parah, dan sebagai tambahan, dia mengandalkan skill penyembuhan Guardian Ksatria untuk pulih. Jadi, dia sudah dalam kondisi sempurna. Selama pertarungan melawan Ksatria langkah kelima ini, potensinya semakin terstimulasi. Setelah siang dan malam berkultivasi, energi spiritualnya meningkat pesat. Itu terutama karena penggunaan skill, menyimpan kekuatan, yang memiliki pengaruh besar pada kultivasinya, membuat energi spiritual cairnya semakin dalam. Long Hao Chen yakin pada kenyataan bahwa jika dia terus berkultivasi seperti itu, dia pasti akan menembus ambang langkah kelima dalam 10 hari. Du. Suara yang familiar menarik Long Hao Chen kembali dari pikirannya. Chai'er. Melihat Chai'er di dekatnya yang perlahan mendekat, dia segera menjadi sangat gembira. Long Hao Chen berlari ke arahnya, dan buru-buru meraih tangannya. Chai'er tersenyum dan bertanya, "Apakah kamu sudah lama menunggu?" Long Hao Chen menggelengkan kepalanya, "Tidak, saya baru saja tiba beberapa saat yang lalu." "Apakah Anda datang begitu awal setiap hari untuk menunggu saya?" Chai'er menggelengkan kepalanya juga, tidak ada waktu pasti kapan aku pulang ke rumah setiap hari. Tapi di hari-hari berikutnya, saya harus berada di sini lebih awal. Memegang tangan kecilnya yang lembut, Long Hao Chen merasa hangat. Sensasi hangat ini benar-benar berbeda dengan sensasi yang ia rasakan saat bersama dengan orang tuanya. Dia sama sekali tidak tahu apa yang telah ditinggalkan Chai'er, hanya untuk menghindari membuatnya menunggu terlalu lama. Bergandengan tangan, dengan perasaan kabur ini, perasaan yang sangat murni ini, siluet mereka secara bertahap menghilang di bawah sinar matahari. "Chai'er, berapa lama kamu akan tinggal di kota suci?" Long Hao Chen memisahkan tangannya dari Chai'er, dan dengan berani menanyakan pertanyaan yang menentukan ini. Chai'er terdiam beberapa saat, "Untuk apa kau menanyakan ini padaku?" Long Hao Chen terguncang, dan sangat malu, dia menjawab, yang ingin aku tahu adalah berapa lama aku bisa mengantarmu kembali." Chai'er terdiam, dan kedua pemuda itu berdiri berhadapan. Tangan Long Hao Chen berkeringat, karena dia benar-benar kecewa. Merasakan tangannya berkeringat, Chai'er berkata dengan suara rendah, "Aku hanya seorang gadis buta, apakah sangat penting bagimu untuk mengantarku kembali?" Long Hao Chen terkejut, dan dengan tulus menjawab, Saya tidak tahu." Chai'er juga kaget. Meskipun gadis-gadis muda dikatakan mulai memahami cinta lebih awal daripada laki-laki, dia memiliki pengalaman yang lebih sedikit daripada Long Hao Chen dalam hidup. "Apakah kamu sudah bosan denganku?" Chai'er menunduk dan bertanya. Long Hao Chen langsung dipenuhi rasa takut, dan menarik tangannya ke hadapannya, dia menyatakan, "Bagaimana mungkin aku bisa bosan denganmu?" Dia tidak tahu mengapa, tetapi Long Hao Chen saat ini sangat gugup. Dia merasa jika dia memberikan jawaban yang salah, gadis ini mungkin akan hilang sama sekali dari pandangannya.
Cair, sebenarnya, aku sangat jelek. Bagaimana bisa seseorang yang seburuk saya memenuhi syarat untuk menolak Anda? Long Hao Chen sangat panik saat dia membuat pernyataan ini. Cair berkata, sangat jelek? Yap, sangat jelek. Long Hao Chen buru-buru mengkonfirmasi. Cair tersenyum. Meskipun wajahnya tertutup cadar dan dia tidak bisa melihatnya, Long Hao Chen tanpa sadar merasa bahwa senyumnya sangat indah, sangat indah. Lalu jika aku ingin kamu menjagaku selamanya, apakah kamu bersedia menerimanya? Suara Cair lembut, dan dia bergumam, berbicara dengan terbata-bata. Saat dia selesai mengucapkan kata-kata ini, wajah putih rampingnya sudah malu-malu, dan benar-benar merah. Saya bersedia. Long Hao Chen berada dalam kondisi mental yang aneh saat dia memberikan jawaban ini, rasanya seolah-olah dia tidak memiliki sedikit pun keraguan. Kali ini, giliran Cair yang bingung. Mengambil tangannya kembali dari Long Hao Chen, dia berkata, Aku kembali dulu. Long Hao Chen dengan cemas berkata, Liter. Kalau begitu besok, aku akan mengirimmu kembali juga. Baik. Dia mengangguk ringan, tapi tongkat bambu biru itu menghantam tanah setidaknya 2 kali lebih cepat dari biasanya. Cair menuju ke hotelnya untuk beristirahat. Kata-kata ini bergema tanpa gangguan di dalam hatinya, dia bahkan mengatakan bahwa dia sangat jelek. Anak laki-laki yang sama yang terlihat secantik perempuan. Belum pernah dia merasakan kehangatan seperti ini di hatinya. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti bahwa dia mengatakan ini untuk menghiburnya? Hehe. Long Hao Chen tidak bisa menahan tawa. Dia masih muda, dan tidak mengerti apa-apa tentang hubungan antara anak laki-laki dan perempuan, tetapi indranya jauh lebih tajam daripada orang biasa. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa perubahan muncul dalam sikap Cair terhadapnya, perubahan yang bagus. Dengan suasana hati yang ceria ini, Long Hao Chen kembali ke hotelnya. Tanpa menunggu hatinya tenang, dia mulai berkultivasi. Tapi kemudian, seseorang dengan bersemangat mengetuk pintunya. Hao Chen. Li Xin sangat senang saat dia memanggilnya. Long Hao Chen terkejut, tapi bergegas membuka pintu. Li Xin dalam keadaan yang sangat menyedihkan, penampilannya benar-benar berantakan, baju besi di tubuhnya menembus setidaknya 3 tempat, rambutnya berantakan, dan noda darah menutupi mulutnya. Tapi dia jelas-jelas sedang bersemangat. Begitu dia melihat Long Hao Chen, dia segera memeluknya dan berkata, dengan penuh semangat, saya menang. Hao Chen, saya berada di 10 besar. Kita, saudara laki-laki dan perempuan, akan dapat berpartisipasi ke pasukan pemburu setan bersama-sama. Long Hao Chen langsung bereaksi, dia juga sangat gembira atas berita yang tidak terduga ini. Kak, kamu menang. Kamu benar-benar hebat. Selamat. Li Xin, sangat bangga pada dirinya sendiri, berkata, itu benar. Saya sangat beruntung. Hari ini, saya tidak bertemu lawan di langkah kelima. Haha, adikmu sangat mengagumkan. Itu adalah kemenangan tipis, tapi pada akhirnya, saya tetap menang. Ayah akan sangat bangga padaku. Dalam hal kultivasi pribadi, Li Xin sama sekali tidak menonjol dibandingkan dengan rekan-rekannya dalam kompetisi ksatria ini. Dia bahkan bisa dihitung di antara mereka yang paling bawah. Tapi dia dilatih sebagai retribution ksatria. Di atas segalanya, dia memiliki Rose Unicorn dan semoga sukses. Dia berhasil, dengan banyak usaha, untuk melewati bab penyisihan ini, bersama dengan Long Hao Chen. Li Xin tersenyum, sayang sekali kita berdua ksatria. Kakakmu tidak akan memiliki kemungkinan untuk masuk ke skuad yang sama seperti milikmu, jika tidak, itu akan menjadi lebih sempurna. Long Hao Chen terkekeh, apa masalahnya, kamu akan menjadi kakak perempuanku selamanya. Bab 98. Kita harus merayakan ini. Malam ini, aku akan mentraktirmu makanan enak. Ye Hua berkata dengan suara lembut, masuk dari luar. Dia sedang dalam suasana hati yang baik, Long Hao Chen berada di 10 besar dan tujuannya tercapai. Sebenarnya, dia tidak menyangka Li Xin akan masuk 10 besar juga. Bagi kuil ksatria kota Haoyu, ini adalah pencapaian yang luar biasa. Banyak orang lain juga penuh kegembiraan, selain dari kuil prajurit, setiap kuil telah menetapkan 10 besar mereka. Lin Xin, minum anggur merah di hotel mewahnya, sangat bahagia. Merasakan aroma yang kuat tapi pahit, dia mulai merasakan keinginan yang kuat.
Pada hari sebelumnya, dengan pertunjukan sulap mistiknya, dia telah mengintimidasi semua pesaing mage lainnya. Dalam kompetisi putaran keempat ini, total ada 16 peserta. Akibatnya, mereka bersaing untuk masuk 10 besar, dan playoff akan berlangsung setelahnya, untuk menentukan 10 besar. Pertandingan pertama hari itu akan menentukan 6 besar. Tanpa ragu sedikit pun, lawan Lin Xin kebobolan. Bagaimanapun, dia masih memiliki bab playoff untuk mendapatkan kesempatan masuk 10 besar. Siapa yang mau melawan pria dengan kontrol sihir yang absurd? Akibatnya, Lin Xin memasuki 6 besar tanpa pertempuran dan menerima kualifikasi untuk menjadi anggota pasukan pemburu setan di masa depan. Laki-laki botak itu bersemangat juga. Karena penampilannya, kuil imam berada dalam kekacauan selama bab penyisihan ini, dan ingin membuat aturan baru. Tapi bagaimanapun juga, turnamen telah dimulai dan peraturan tidak bisa diubah. Oleh karena itu, mengandalkan pertunjukan kekerasan tirani, pria botak ini tidak hanya berakhir di 10 besar, tetapi karena pesaing kuil imam tidak banyak, dia sudah masuk 3 besar. Selanjutnya, dalam keadaan ini, tidak ada yang mungkin bisa bertarung dengannya sejak awal. Pada hari kelima penyisihan, atmosfer di Stadion Agung Aliansi sudah mereda. Kecuali kuil prajurit, semua kuil sudah memiliki 10 teratas yang ditunjuk. Sisa kompetisi adalah menentukan urutan peringkat. Peringkat lebih lanjut dalam kontes pendahuluan kuil besar tidak hanya memberikan kemuliaan yang lebih besar, beberapa pesaing akan diberi penghargaan tergantung pada peringkat mereka, selain menerima lebih banyak atau lebih sedikit uang. Hadiah untuk 3 teratas adalah peralatan dari tingkat spiritual. Ini adalah sesuatu yang dilakukan aliansi kuil untuk menghasut pasukan pemburu setan untuk menyelesaikan misi. Jika mereka menerima pahala yang baik, bagaimana mereka dapat mengendur di masa depan ketika waktu misi tiba? Di ruang tunggu Ksatria Stadium, para pesaing tampil dingin dan tidak ceria. Hanya tersisa 10 orang, termasuk guru skuadron, itu bahkan tidak berjumlah 20 orang. Panen terbaik dari seleksi perburuan setan ini bukan milik kota-kota utama, tetapi kota Hauyu yang tidak diketahui. Aula Hauyu kecil tiba-tiba melahirkan 2 pemuda luar biasa yang masuk 10 besar. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya, dalam sejarah panjang dan mulia Aula Ksatria Hauyu. Akibatnya, bahkan Yehua yang pemarah dingin jauh lebih bersemangat daripada hari-hari sebelumnya. Anda tidak harus menganggap serius sisa kompetisi ini. Tahap akhir kompetisi, bagaimanapun, akan memiliki kepentingan yang lebih besar. Lebih penting menjaga diri Anda dalam kondisi yang baik. Melihat Yehua berulang kali mengangguk, Lin Xin, yang sebelumnya penuh semangat juang, tidak bisa menahan tawa. Baginya, memasuki 10 besar dan memiliki kemungkinan untuk menjadi anggota pasukan pemburu iblis sudah merupakan panen terbesar yang bisa dia harapkan. Itu menyiratkan bahwa dia akan, di masa depan, memiliki kemungkinan untuk menjadi yang lebih tinggi dari kuil ksatria. Dan itu juga menandakan bahwa dia akan mampu mencapai tingkatan dunia ksatria yang lebih tinggi. Dia pada dasarnya bahkan tidak berpikir untuk menaikkan peringkatnya selain itu. Long Hao Chen terdiam, melihat ke arah gurunya, dia merenung dalam-dalam sebelum berkata, "Guru, jika saya melawan orang itu, saya berharap untuk melawan dia dengan sekuat tenaga." Yehua tampak tidak yakin, apakah itu benar-benar perlu? Long Hao Chen mengangguk tanpa ragu-ragu, dan menjawab, "Guru, bertarung melawan lawan yang sangat kuat akan membangkitkan potensi saya dengan lebih efektif. Pertarungan melawan Han Yu memiliki manfaat besar bagiku." Yehua bergumam pada dirinya sendiri dengan ragu-ragu, sebelum berkata, Oke, karena ini adalah keputusanmu sendiri, guru tidak akan menghentikanmu, tetapi kamu harus mempertimbangkan kemampuanmu dan bertindak sesuai dengan itu. Bagaimanapun juga, Anda akan memiliki kesempatan untuk mencoba melawan pembangkit tenaga listrik lain selama tahap akhir kompetisi. Long Hao Chen mengerang setuju. Apa yang tidak dia katakan pada Yehua adalah bahwa dia secara bertahap semakin dekat dan semakin dekat ke langkah kelima, dan pada saat ini, yang paling dia butuhkan adalah kesempatan untuk membangkitkan potensinya melalui pertempuran. Melalui perkelahian tanpa henti akan merangsang indranya, dan memberinya kesempatan untuk menerobos hambatan terakhir. Long Xingyu saat ini adalah ksatria retribusi terkuat dari aliansi, dan meskipun dia hanya mengajar Long Hao Chen selama 2 tahun kecil, dia meneruskan kepada Long Hao Chen setara dengan pengalaman seumur hidup sebagai seorang ksatria. Di antara hal-hal terpenting yang dia katakan kepadanya,
Ada fakta bahwa setiap kali dia menemui hambatan, tantangan melawan lawan yang lebih kuat darinya adalah peluang terbaik untuk menerobos. Kata-kata ayah Long Hao Chen sangat terukir di benaknya, perkelahian adalah semacam ujian. Setiap kali dia menghadapi musuh yang kuat, pertumbuhan energi spiritualnya meningkat pesat, meningkatkan penggunaan kemampuannya dan genggamannya pada mereka. Selain itu, kekuatan yang menantang tanpa henti dapat semakin memperkuat tekadnya. Pada saat itu, pengundian sudah dimulai. Pandangan Long Hao Chen terfokus pada 3 ksatria yang duduk di baris pertama. Perlahan menarik napas dalam-dalam, dengan tatapan tegas, sekencang batu besar, dia duduk. Orang-orang lain berdoa untuk tidak menghadapi lawan dari langkah kelima ini, tapi dia hanya berharap dia bisa menghadapi kekuatan besar seperti ini. 1,97. Di udara, 2 angka besar secara bertahap menjadi berbeda. Dalam sepersekian detik angka-angka ini muncul, mata Long Hao Chen melebar. Dengan suara syua, dia berdiri. Dalam sepersekian detik, tidak ada yang tersisa dari penampilan lembutnya yang sebelumnya menjadi sangat ketat. Tanpa ragu sedikit pun, kedua angka ini telah muncul di depan mereka. Pembangkit tenaga listrik lain dari langkah kelima. Ksatria lain yang berhasil bertahan tidak kekurangan kemauan atau ketekunan, tetapi sekarang, para ksatria dari langkah keempat ini membuat Long Hao Chen terlihat bingung. Untuk menghadapi 2 lawan dari langkah kelima berturut-turut, keberuntungannya juga sangat. Di baris pertama, seorang pemuda perlahan bangkit. Perlahan berbalik, dia menatap Long Hao Chen. Ksatria bantalan satu ini tepatnya adalah pemuda berpakaian hitam yang sebelumnya memberi Long Hao Chen tampilan yang memprovokasi. Dia adalah pesaing pertama yang menyadari ancaman Long Hao Chen. Keduanya bertukar pandangan, karena mereka secara bersamaan berkonsentrasi satu sama lain. Satu memberi isyarat ke arah Long Hao Chen, sebelum memimpin, mengambil langkah besar dan menuju stadion. Fluktuasi energi spiritual yang mengintimidasi dipancarkan setiap kali dia mengambil langkah, meledak. Pada saat ini, Ye Hua tidak mengganggu Long Hao Chen lebih jauh dengan peringatannya. Dia tidak ingin membiarkan suasana hatinya mempengaruhi Long Hao Chen. Di wajah Long Hao Chen, dia segera melihat tekadnya yang tak tergoyahkan. Bahkan selama pertarungan sebelumnya melawan Han Yu, semangat juang yang begitu kuat tidak muncul. Di sudut stadion, Han Yu dengan tenang berdiri di sana. Dia datang di pagi hari, tidak peduli betapa enggannya dia, jauh di lubuk hatinya, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mengubah takdirnya dalam 5 tahun mendatang. Sebagai gantinya, dia berharap pada saat ini untuk Long Hao Chen menang atas lawannya, dan ingin melihat dengan baik, setelah semua yang dikatakan kakek tentang ksatria jenius berusia 14 tahun ini, mari kita lihat pada tingkat apa bakatnya sebenarnya. Berjalan ke stadion tanpa terburu-buru, meskipun Long Hao Chen tidak terlalu kokoh, langkahnya cukup kuat. Dengan setiap langkah yang diambilnya, dia tampak semakin mengesankan. Penampilannya sangat tajam, dan menatap pemuda ini yang sudah berdiri di tengah tanah, tatapannya menjadi berapi-api. Apakah Anda memiliki tunggangan? Pemuda berpakaian hitam dengan tenang bertanya. Long Hao Chen menggelengkan kepalanya, dan tanpa berusaha menyembunyikan dirinya, dia mengatakan yang sebenarnya, untuk saat ini, saya tidak memilikinya. Pemuda berpakaian hitam itu mengangguk, dan menjawab, oke, kalau begitu kita akan bertarung tanpa memanggil tunggangan. Ayo bertempur secara adil. Ketika kata-kata yang sama diucapkan oleh pemuda berpakaian hitam ini, Long Hao Chen bisa merasakan bahwa itu bukan kesombongan, tetapi kepercayaan diri. Bab 99. Ketika dia melihat pemuda berpakaian hitam ini untuk pertama kalinya, Long Hao Chen segera merasa bahwa dia akan menjadi lawan yang sangat kuat. Bahkan ketika 3 ksatria lainnya, termasuk Han Yu, muncul, mereka tidak meninggalkan kesan yang begitu besar padanya. Itu adalah intuisi bahaya. Ketika pemuda berpakaian hitam memberitahu Long Hao Chen bahwa dia tidak akan memanggil tunggangannya, dia mengeluarkan aura kepercayaan diri yang ekstrim. Kebanggaan seseorang harus koheren dengan kemampuannya. Matanya dengan tegas menatap Long Hao Chen, tetapi dari mereka, Long Hao Chen tidak dapat mengatakan seperti apa keadaan pikiran pemuda ini. Saat mereka saling berhadapan, mata Long Hao Chen dipenuhi dengan semangat juang yang membara. Meskipun dia baru berusia 14 dan tubuhnya jelas tidak bisa menandingi pemuda berpakaian hitam yang berusia 20-an ini, dalam hal kekuatan, dia tidak kalah sedikit pun.
Temperamen kedua karakter ini sama berbeda dengan langit dan bumi. Long Hao Chen seperti pisau tajam yang menunjukkan kemampuannya dengan tak henti-hentinya meningkatkan semangat juangnya, seolah-olah dia adalah gunung berapi yang bisa meletus kapan saja. Pemuda berpakaian hitam itu sangat tenang, muncul seperti jurang maut yang menelan semangat juang Long Hao Chen. Kebetulan besar adalah bahwa wasit mereka adalah orang yang sama yang bertanggung jawab atas pertandingan Long Hao Chen dengan Han Yu. Dia dengan tenang berjalan ke depan dan berkata, pertandingan mungkin dimulai. Nama saya Yang Wen Shao. Saya percaya bahwa Anda mungkin akan menjadi saingan baik saya dalam waktu dekat. Pemuda berpakaian hitam memiliki senyuman di wajahnya, dan sepertinya perubahan muncul dalam temperamennya. Dia sebelumnya sangat tenang, tetapi Long Hao Chen tidak punya cara untuk menentukan perasaannya saat ini. Nama saya Long Hao Chen, dan sekarang saya adalah lawan Anda. Long Hao Chen dengan tenang berkata, sebelum pertandingan dimulai, hasilnya tidak bisa diputuskan. Juga tidak masalah jika Anda memanggil tunggangan Anda, itu adalah kekuatanmu sendiri. Yang Wen Shao mengangguk, ayo mulai. Saat dia berbicara, tangannya tiba-tiba berpindah ke sisi tubuhnya, dan cahaya keemasan muncul secara bersamaan dari kedua tangannya. Mereka berubah menjadi dua claymores yang identik. Tanpa keraguan sedikit pun, dia memiliki item penyimpanan sihir juga. Seorang ksatria retribusi. Murid Long Hao Chen tiba-tiba menyusut dan mulai bersinar dengan intens. Dia mengeluarkan kedua pedangnya juga, pedang cahaya dan pedang api yang langsung muncul di tangannya. Benar, ini adalah konfrontasi antara dua ksatria retribusi. Energi spiritual yang kuat pecah, dan Long Hao Chen dan Yang Wen Shao bergerak pada saat yang bersamaan. Long Hao Chen menyerang seperti anak panah ke arah Yang Wen Shao. Itu adalah pertama kalinya selama seleksi perburuan iblis dia mengambil inisiatif untuk meluncurkan pelanggaran. Fight Halo, Guardian's Favor, Imposing Ring, 3 skill Guardian Ksatria amplifikasi muncul secara bersamaan. Saat bertarung sebagai Retribution Ksatria, Long Hao Chen mendapat dukungan dari skill Guardian Ksatrianya. Alasan mengapa tidak ada ksatria yang memilih untuk berlatih di jalur penjaga dan retribusi adalah karena terlalu banyak kemampuan untuk dipelajari. Untuk sepenuhnya menggunakan kemampuan seseorang, diperlukan ksatria untuk mengandalkan energi spiritualnya. Semakin tinggi tingkat kultivasi, semakin kuat kemampuannya, tetapi konsumsi energi spiritual akan meningkat juga. Jalur pelatihan sebagai penjaga dan ksatria retributor pada saat yang sama akan menuntun seseorang untuk menggunakan sejumlah besar keterampilan tanpa gangguan dan menghabiskan energi spiritualnya terlalu cepat. Lebih jauh lagi, merangkul dua spesialisasi pada saat yang sama dapat menyebabkan seseorang tidak dapat menggunakan keterampilan dari kedua spesialisasi tersebut sebaik mungkin. Tapi Long Hao Chen adalah pengecualian, energi spiritual internal bawaannya berada di tingkat 97. Sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Energi spiritual internal yang menakutkan ini membuatnya menggunakan energi spiritual yang jauh lebih sedikit daripada para ksatria lainnya. Tidak hanya itu, dia juga bisa memahami setiap skill yang berhubungan dengan atribut cahaya dengan lebih mudah. Selama 5 tahun terakhir, Long Hao Chen belajar di bawah Long Xingyu dan, segera setelah itu, Ye Hua. Kerja kerasnya yang luar biasa juga mendukung bakat bawaannya yang luar biasa. Di semua aula Haoyu, sangat tidak mungkin untuk menemukan ksatria lain yang sama rajinnya dengan Long Hao Chen. Sukses menuntut 99% ketekunan dan 1% bakat. 1% dari bakat ini adalah bagian yang paling penting, tetapi demikian pula, tidak ada yang bisa sukses dengan usaha yang kurang. Tapi Long Hao Chen memiliki keduanya. Light Sword dan Flame Sword miliknya secara bersamaan menjadi putih, pure white edge. Sesuai aturan lomba, sebelum kedua kubu mulai menyerang, harus ada jarak 30 meter yang memisahkan mereka. Dengan kata lain, sementara Long Hao Chen sedang mengisi untuk menutupi 30 meter ini, dia menggunakan 4 keterampilan satu demi satu. Keempat keterampilan ini tidak memiliki konsumsi energi spiritual yang tinggi, tetapi jika ditambahkan, total biaya melebihi 150 unit. Tentu, ini untuk ksatria biasa. Hal terpenting adalah bahwa dia menggunakan kemampuan ini sepenuhnya bersama-sama. Skill Retribution Ksatria dan skill Guardian Ksatria miliknya berinteraksi bersama dengan tepat, tanpa cacat sedikit pun.
Bukan hanya 8 pesaing yang tersisa yang melihat dengan penuh perhatian pada pertandingan ini, tetapi di platform, para senior dari aliansi Ksatria itu juga menonton dengan penuh perhatian, tanpa mengedipkan mata. Karena masih ada jarak 3 meter yang memisahkannya dari Long Hao Chen, Yang Wensao mulai bergerak. Kaki kirinya mengambil langkah besar ke depan dan seluruh tubuhnya segera mengikuti. Claymore di tangan kirinya masih berada di sampingnya, tapi dia memiringkan yang di tangan kanannya, mengangkatnya secara diagonal. Dengan satu gerakan, Yang Wensao menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Dia tidak menggunakan skill apapun, tapi ujung pedangnya ditutupi dengan cahaya keemasan 66 cm, membuat tanah liatnya lebih terlihat lebih panjang dari aslinya. Dalam aksi berikutnya, Claymore menyapu tanah dan menebas ke depan. Berhenti! Long Hao Chen tiba-tiba berhenti di tengah-tengah serangannya dan tubuhnya tampak seolah-olah menabrak dinding. Kaki kirinya menginjak tanah seolah-olah dia telah kehilangan keseimbangan dan hendak jatuh ke samping, tetapi Flame Sword di tangan kirinya dengan kejam menghantam tanah, berhasil melemparkan tubuhnya ke udara. Dia menghindari serangan Yang Wensao ini tepat pada waktunya. Dia mengambil kesempatan untuk meluncurkan tusukan menggunakan pedang cahaya, dan menggunakan skill Thorny Charge, dia mengarahkan langsung ke dada Yang Wensao. Itu benar, energi spiritual lawannya melampaui miliknya sejauh ini, jadi Long Hao Chen tidak memilih untuk bertarung sembarangan, tetapi dia malah memilih untuk menggunakan keahliannya. Baik! Yang Wensao berteriak dengan keras, dia tidak menyangka Long Hao Chen menggunakan teknik yang merepotkan di tengah serangannya. Mengangkat pedang di tangan kirinya dan secara bersamaan menendang kaki kanannya dengan kaki kirinya, dia melawan semua harapan dan menyela gerakan sebelumnya, bahkan lebih tiba-tiba dan efektif daripada Long Hao Chen. Ding! Light Sword Long Hao Chen dan Claymore di tangan Yang Wensao bertabrakan. Ksatria terakhir ini menemukan keheranannya bahwa pedang Long Hao Chen tidak mengandung banyak kekuatan. Ditarik oleh Claymore di tangan kirinya, Long Hao Chen memanfaatkan kesempatan untuk membuat tubuhnya berputar lebih cepat. Secara bersamaan mengayunkan kedua pedangnya, dia memotong ke arah Yang Wensao. Yang Wensao tidak bergerak, dia juga tidak berusaha menghindari serangan ini. Dia menggunakan dua Claymores-nya, secara bersamaan menciptakan riak-riak kecil di udara. Dengan suara dentingan, serangkaian ledakan terdengar di udara. Pada saat menghela napas, senjata Long Hao Chen dan Yang Wensao bertabrakan berkali-kali. Pedang Long Hao Chen seperti penggiling daging, tetapi yang lebih penting, dia menyerang terus-menerus, menggunakan kekuatan pertahanan Yang Wensao untuk meningkatkan kecepatan putarannya sendiri. Itu semakin meningkatkan frekuensi serangannya. Secara bertahap, lingkaran cahaya berwarna emas tersebar di tubuh Long Hao Chen, dan sosoknya menjadi kabur. Yang Wensao mulai menunjukkan ekspresi terkejut, frekuensi serangannya hampir tidak bisa mengimbangi serangan tak terputus Long Hao Chen. Tapi serangan Long Hao Chen hanya menjadi lebih ganas, mereka tampak seolah-olah tidak ada habisnya. Dalam selang waktu singkat ini, dia sudah kehilangan jejak jumlah serangan yang harus dia tahan.